Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah. Senantiasa ya, kita diingatkan di saat datangnya bulan Ramadan dengan ayat yang sudah sama-sama kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat masyhur, ma'ruf, terkenal. Insyaallah sepanjang bulan Ramadan di mana masjid musholla akan sering kita dengar. Memang pengingat itu penting untuk orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, kita yang umurnya 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan di antara jamaah kita mungkin ada yang lebih dari 70 tahun, 80 tahun mungkin ada enggak ibu-ibu? Enggak ada. Ya. Artinya selama tahun-tahun yang atau umur kita itu, maka selama itu pula kita bertemu dengan Ramadan. Ya, karena memang kejadian yang Allah takdirkan ibadah tahunan, yang bagian dari nikmat dan karunia sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Makanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, selama tahun-tahun yang ada itu, yang kita rasakan adalah selalu berbeda. Tidak akan pernah sama. Fisiknya beda. Kemudian keluarganya juga mungkin beda. Ya. Kondisi juga beda. Jadi tidak ada yang sama. Selama kita hidup pasti ada hal-hal yang berbeda dalam setiap tahunnya. Dan juga demikian dengan bulan Ramadan yang kita alami. Naik turunnya keimanan, semangat, ya. Di awal alhamdulillah jamaahnya kemarin 2 soft setengah. Nah, malam ini 3 soft, alhamdulillah.
Hari libur Pak ya. Hari libur. Ini nikmat dari Allah ya. Hari ketiga, keempat, dan seterusnya akan berbeda. Maka kita berusaha untuk senantiasa merawat semangat, merawat ibadah, terutama di bulan Ramadan. Maka yang pertama kali kita pahami adalah bahwa Ramadan itu keseluruhan ya. Siangnya kita siam, yang itu adalah fardu. Malamnya kita qiyam sunnah 24 jam, dipenuhi dengan nuansa Ramadan. Dan itu perintah dari Allah. Maka ini pemahaman, al-fahmu itu yang pertama, bahwa kita melaksanakan ibadah ini bukan karena keinginan pribadi, bukan karena ingin ikut iftar jama'i, bukan karena suruhan orang tua, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita. Tadi di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya, kutiba alaikumusiyam. Jadi kita pahami bahwa Ramadan ini, puasa yang kita lakukan adalah bagian dari taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian bukti dari keimanan kita ya. Jibril bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa itu Islam? Maka beliau jawab, Islam itu ya syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian salat, setelah itu apa? Zakat. Loh, kok zakat duluan? Karena dalam ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, Allah gabungkan antara aqimus shalah wa atuz zakah. Baru kemudian puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, yang terakhir haji. Jadi berpuasa ini bukti, tanda, bagian dari keimanan kita. Dan tidak akan mungkin ya, Islam itu akan tegak, Islam itu akan dikenal, Islam itu punya syiar, kalau kemudian rukun-rukun Islam itu ditinggalkan. Tidak ada lagi yang sholat, tidak ada lagi yang zakat, tidak ada lagi yang berpuasa, tidak ada lagi ibadah haji. Maka hilanglah tanda-tanda keislaman itu. Ya, 3 tahun kemarin menangis masjid-masjid, bahkan Masjidil Haram pun menangis. Tidak ada jemaah haji. Kalaupun ada, hanya segelintir orang yang bisa dihitung dengan jari, hanya untuk menunjukkan bahwa ibadah ritual keislaman haji itu masih ada. Azan-azan dikumandangkan dengan menyebutkan sholatlah di rumah kalian, sholatlah di rumah kalian. Itu muadzinnya sambil menangis mengucapkan itu. Nah, alhamdulillah sudah kita lewati ya. Jadi yang pertama untuk tetap memberikan semangat, tetap menjadikan kita istiqomah adalah al-fahmu. Kita pahami bahwa ibadah puasa adalah bagian dari keimanan keislaman kita.
Kemudian yang kedua, agar puasa kita kuat, maka perlu niat. Apa bedanya kita tidak makan seharian atau tidak sarapan di pagi hari di hari-hari selain bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan? Jam 10 sama rasanya, lapar. Tapi yang menguatkan adalah niat. Dan itu sudah dibuktikan oleh kita semua. Silakan bandingkan antara tidak puasa dengan berpuasa, maka akan berbeda hasilnya. Tidak puasa sejam 2 jam pengen minum, tidak berpuasa jam 9, 10 sudah ribut dengan makan siang. Tapi ketika puasa lapar, iya, tapi perasaan itu bisa ditahan sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi ini butuh niat. Makanya dalam bulan Ramadan itu sampai Rasul menekankan tabyitun niyah. Bagaimana niat itu sampai apa ya bahasa kita? Diinapkan, senantiasa ada dalam hati kita walaupun sudah datang waktu berbuka, yaitu malam hari. Dan itulah yang kemudian menjadikan ibadah kita bisa tetap kuat, tetap semangat. Dan yang terakhir yang bisa kita sampaikan, untuk senantiasa menjadikan kita semangat adalah kita menjaga nuansa Ramadan. Tadi kita sebutkan, Ramadan bukan hanya puasa, Ramadan bukan hanya sholat tarawih, tapi Ramadan juga menjaga lisan. Ramadan juga menjaga hati. Maka sesuatu hal yang aneh yang pernah kita alami, yang kita dengar, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beribadah berkewajiban untuk menghormati mereka yang tidak puasa, menghormati mereka yang tidak beribadah. Itu aneh. Kita cari di semua buku fikih tidak ketemu. Yang kita temukan justru sebaliknya. Para ulama mengatakan, wahai para wanita, wahai para perempuan, kaum ibu-ibu, kalian punya udzur syar'i. Datang haid, ya, mungkin nifas, maka selama engkau tidak berpuasa, punya kewajiban untuk menjaga adab, menjaga diri dari menampakkan ketidakpuasaan kita di depan mereka yang sedang beribadah. Justru itu yang kita temukan. Bukan malah sebaliknya. Yang berpuasa, kamu kan ibadah, orang baik. Maka ciri orang baik adalah menghormati mereka yang tidak berpuasa. Itu diputar balikkan seperti itu. Na'udzubillah. Maka nuansa Ramadan itu perlu di rumah, ya, di pasar, di tempat-tempat restoran, warung kopi, kafe. Hadirkan nuansa itu. Jangan hanya apa, Mbak, kalau sekarang temukan apa ya, memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran di pasar dalam rangka untuk menangkal gangguan.
Nah, ini sudah sering terjadi seperti itu. Jadi di pasar di setel itu ayat Al-Quran. Ya. Kalau dengan itu kita dengarkan, kita resapi, kita renungi sambil kita mungkin murojaah, silakan. Tapi kaset itu berputar, suara itu terdengar, tapi tidak ada yang memperhatikan apapun, sibuk tetap dengan bisnisnya, sibuk dengan perdagangannya, maka justru yang terjadi adalah dosa. Karena ayat-ayat Allah tujuannya adalah untuk didengar dan dipahami. Jadi nuansa Ramadan perlu senantiasa kita hidupkan. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Maka dengan itu semangat dalam beribadah itu terjaga. Makanya kata Allah, engkau yang punya uzur, engkau yang tidak bisa berpuasa karena bepergian, karena halangan yang memang diizinkan, engkau boleh melakukan puasa itu, menunda puasa itu di lain waktu. Tapi ingatlah, ketahuilah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena nuansa Ramadan tidak akan pernah ditemui kecuali di bulan Ramadan. Jadi pemahaman, niat, dan menjaga nuansa Ramadan, mudah-mudahan dengan itu semua menjadikan ibadah kita tetap semangat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.